Kan ada yang komen, Bang, ada orang yang bilang lebih baik gak usah kerja ke Malaysia. Katanya kerja di Malaysia itu gajinya lebih kurang sama sekarang di Indonesia. Di Indonesia banyak pekerjaan. Oke ya. Jadi gini, ya. Kalau kalian katakan gaji di Malaysia dengan di Indonesia itu lebih kurang sama, mungkin kalian katakan kalau kalian kurang berpengalaman, kurang pengetahuan, maka saya buktikan saya sebagai anak rantau TKI di Malaysia, saya bisa menghasilkan 13 juta, 10 sampai 13 juta per bulan. Makanya jangan menganggap enteng, menganggap rendah seorang anak-anak kuli bangunan, pekerjaan-pekerjaan TKI, anak rantau, babu, ataupun ibu rumah tangga. Ya, kalian suatu pekerjaan jangan kalian nilai dengan apa pekerjaan itu. Kita tuh sekolah SMA ya paling tinggi buat apa? Buat cari kerjaan. Setelah kita mau kerja, contohnya di Serang tuh kan banyak pabrik ya. Kita tuh harus bayar pakai calo, dan itu bener-bener yang kayak di luar ekspektasi gua gitu. Mungkin ya kalau 2 juta 3 juta mungkin is oke kali ya. 40 juta buat masuk di. Tapi saya juga akan menceritakan pengalaman saya waktu saya cari kerja dan dimintai duit untuk alasan ini itu gitu duitnya. Nanti saya akan cerita di akhir-akhir video. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke saudara, kali ini saya akan mereaksi beberapa video TKI Malaysia yang meluahkan perasaannya, meluahkan pengalamannya tentang kerjaannya di Malaysia, tentang gajinya di Malaysia, tentang pengalamannya di Malaysia, dan dia juga menanggapi seseorang influencer Indonesia yang waktu itu menyuruh pulang gitu ya. Dia menanggapi hal itu. Akun TikTok TKI ini bernama Lupi Wong Rantuo, Lupi underscore Wong Rantuo ya. Ini saat ini bekerja di Malaysia. Dia seorang kuli bangunan, tapi cara pikirnya itu sangat bagus sekali, sangat bagus sekali. Oke, biar tidak lama-lama gitu ya, kita tonton saja dulu videonya. Kemarin ada yang komen, Bang, ada orang yang bilang lebih baik gak usah kerja ke Malaysia. Katanya kerja di Malaysia itu gajinya lebih kurang sama sekarang di Indonesia. Di Indonesia banyak pekerjaan. Oke ya. Jadi gini, kalau sampai detik ini itu TKI itu masih banyak lagi yang mau kerja ke Malaysia, kerja kilang ya, yang sah ya. Jadi artinya apa? Di Indonesia banyak peluang pekerjaan. Ini untuk menengah ke bawah ya. Gak ada, susah. Kalaupun Betul. kalian sebutkan di Indonesia banyak peluang pekerjaan, jangan suruh TKI pulang. Ajak mereka-mereka yang banyak pengangguran, Masuk. tidak ada pekerjaan, itu suruh bekerja yang ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia saja, nggak usah manggil-manggil TKI suruh pulang. Di Indonesia banyak orang pengangguran, 5%. Artinya Indonesia ini sebenarnya dibanggakan oleh orang Malaysia karena mereka rajin-rajin. Orangnya tuh cepat kerjanya, bagus kerjanya. Artinya 5% pengangguran bukan mereka malas bekerja, tetapi mereka memang susah untuk mencari peluang pekerjaan. Banyak orang melamar pekerjaan ya susah, itulah inilah tipulah. Oke. Jadi kalau mau minta TKI pulang, ngapain? Bundur lah. So ajak orang-orang yang pengamen, susah cari pekerjaan, yang kekurangan ekonomi, ajak mereka bekerja, ajak mereka bekerja. Ngapain suruh TKI pulang? Itu kan cuma buat apa? Buat rame aja kan? Iya betul nggak? Buat rame aja ya. Jadi ajak mereka yang di Indonesia tuh, banyak lagi pengangguran di Indonesia nih ya, ajak mereka. Jadi nggak usah ngajak TKI untuk pulang. Logik Kita sudah sekali, selama logik, sini logik. saya katakan Malaysia itu the best. So Malaysia, terima kasih. Ya, eh, masuk logika sekali gitu ya. Ini siapa sih yang ngomong, yang bilang, yang nyuruh TKI Malaysia suruh pulang karena banyak pekerjaan di Indonesia? Siapa sih yang ngomong? Apakah influencer yang mendeklarasikan diri, yang mengaku, yang mengatakan bahwa dia tidak berani mengkritik rezim atau pemerintah itu? Ya, masuk akal sekali gitu ya. Di Indonesia itu masih banyak yang nganggur. Ini malah TKI yang sudah jelas-jelas bekerja di Malaysia suruh pulang. Ya sama aja nanti nambah pengangguran di Indonesia.
Kalau tidak salah 10 juta pengangguran di Indonesia saat ini berdasar survei data. Hanya nambah-nambah pengangguran. Ya logikanya saja gitu ya. Kalau di Indonesia banyak pekerjaan, lowongan kerja, untuk apa orang Indonesia pergi ke Malaysia untuk bekerja? Kan begitu logikanya. Dan betul tadi kata si abang ini, jangan suruh TKI pulang. Kalau di Indonesia saja masih banyak pengangguran, bodoh lah. Mereka pulang ke Indonesia hanya nambah-nambah jumlah pengangguran saja. Masuk sekali logikanya. Oke, lanjut. Buat kalian yang sampai saat ini masih lagi menjatuhkan anak-anak rantau TKI yang mencari untuk masa depannya di Indonesia, bagaimana? Kami tak cukup dengan ijazah, tak cukup dengan S1, sarjana, S2 untuk mencari pekerjaan aja dengan menggunakan university S1, S2. Tidak semuanya bisa dapat bekerja dengan baik. Banyak dari mereka yang bekerja harus mengeluarkan uang untuk bisa bekerja. Bahkan tidak cukup dengan uang, butuh orang dalam untuk bisa masuk ke dalam pekerjaan itu. Dan itu tidak semudah itu. Dan kita semuanya, daripada orang anak yang menengah ke bawah, sulit untuk mencari pekerjaan, peluang pekerjaan sulit. Makanya kami lebih bangga menjadi anak TKI di perantauan, baik pun itu pun di mana negaranya, karena di situ kami dihargai. Bekerja sekeras apapun, seberat apapun resikonya, kami lebih dihargai dengan gaji yang cukup baik. Ya, kalau kalian katakan gaji di Malaysia dengan di Indonesia itu lebih kurang sama, mungkin kalian katakan kalau kalian kurang berpengalaman, kurang pengetahuan, maka saya buktikan, saya sebagai anak rantau TKI di Malaysia, saya bisa menghasilkan 13 juta, 10 sampai 13 juta per bulan. Makanya jangan menganggap enteng, menganggap rendah seorang anak-anak kuli bangunan, pekerjaan-pekerjaan TKI, anak rantau, babu, ataupun ibu rumah tangga. Ya, kalian suatu pekerjaan jangan kalian nilai dengan apa pekerjaan itu, karena setiap orang itu punya nilai masing-masing. Setiap orang itu punya karakter, jiwa, nasionalisme masing-masing. Ya, saya katakan, saya memang kalian sebut sebagai kuli bangunan, tapi kalian tak merasa kalau gaji saya lebih besar daripada apa yang kalian sampaikan. Mungkin kalian merasa gaji kuli bangunan hanya 3 juta, 2 juta rupiah per bulan, tapi ingat, gaji saya 10 sampai 13 juta. Bukan saya sombong, tetapi saya ingin sampaikan sama kalian, jangan selalu merendahkan orang pekerja-pekerja kuli bangunan ataupun buruh kasar ataupun yang bisa dikatakan babu-babu itu ya. Ya, kami sebagai anak rantau TKI tidak memandang apa pekerjaan itu. Yang penting halal, gaji kita lebih besar. Oke? Ya, betul, yang penting gajinya halal dan gajinya besar untuk mencukupi menafkahi keluarga. Jadi jangan pendah orang dari profesinya, karena setiap orang punya value, punya kepribadian masing-masing. Dan profesi itu tidak bisa menjadi tolak ukur kepribadian seseorang. Contohnya saja para elit politik. Dia mungkin secara profesi terhormat, profesinya tinggi, tapi kadang mereka value-nya di bawah para orang yang bekerja kasar, mental korupsi. Oh iya, terkait tadi si abang tadi bilang bahwa di Indonesia itu ada kita juga harus bayar untuk bekerja. Nanti saya akan coba bahas di belakang. Saya juga akan menceritakan pengalaman saya waktu saya cari kerja dan dimintai duit untuk alasan ini itu, gitu duitnya. Nanti saya akan cerita di akhir-akhir video, setelah selesai mereaksi video. Oke, lanjut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya TKI Malaysia, bangga. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Malaysia karena saya bisa bekerja di perantauan di Malaysia, bisa menghasilkan penghasilan sangat-sangat konsisten untuk setiap bulan. Menurut saya, kita sebagai anak rantau TKI Malaysia, kita harusnya bersyukur dan berterima kasih. Kita pendatang asing, kita harus lebih menghormati mereka. Banyak orang-orang yang bilang di Malaysia kalian kerja itu sama aja bohong. Kalian kerja itu lebih kurang sama dengan di Indonesia Malaysia. Ngapain kalian ke Malaysia? Dan ada banyak orang-orang yang menjelek-jelekkan Malaysia. Ada juga mantan-mantan TKI yang menjelek-jelekkan. Kalian percuma, saya itu mantan TKI di Malaysia. Kalian kerja, gaji sebulan, habis sebulan. Lalu saya tanya, dan apa tadi ya? Karena dia foya-foya, karena dia buang-buang uang. Ya itu salah sendiri ya. Jadi buat kalian semuanya, kita ini merantau di perantauan orang lain, kita numpang. Numpang artinya bukan selamanya, geng. Kita sudah bersyukur bisa dikasih tumpang. Jadi jangan kita gengsi, jangan kita seakan kita lebih besar, lebih sempurna gitu ya. Sebagai anak rantau kita harus menghormati terlebih dahulu kalau mau dihormati orang lain. Jadi jangan berpikir, wah orang Malaysia kurang sopan, orang Malaysia kurang hormat, orang Malaysia
kurang menyegani kita. Lah, kita ini loh pendatang, kita hormati aja ya, kita lebih menghormati. Dan saya nggak pernah ketemu, mungkin ini memang bukan nasib saya ya, nggak pernah ketemu orang-orang tempatan Malaysia yang buruk, yang berkata kasar, ataupun orang-orang yang tidak baik. Sebenarnya saya ketemu orang-orang Melayu, orang-orang Malaysia yang betul-betul bekerja dengan saya juga, sama-sama bekerja, orangnya sama aja, lebih sopan juga, saling menghormati, sopan santun. Itu sebenarnya kembali ke diri kita masing-masing, geng. Bagaimana kita kita kepada orang lain itu gimana, cara kita, sikap kita kepada orang lain itu gimana, ya sama saja. Saya di Malaysia bukan sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun saya bekerja di Malaysia. Jadi adalah kalau orang Malaysia. Orang Malaysia bukan orang-orang yang selalu orang katakan Malaysia buruk lah, Malaysia rendah lah, enggak. Kalau ada yang bilang Malaysia miskin ataupun Malaysia rendah, berapa banyak TKI di Indonesia yang bekerja di Malaysia? Mau pabrik, mau konstruksi, mau kebun, ya. Artinya apa? Jangan menjilat ludah sendiri, geng, ya. Kita di Malaysia ini sudah bersyukur. Banyak cerita, banyak video FYP yang kerja di Taiwan, 3 hari, 5 hari, seminggu sudah pulang, nggak betah. Ada yang dengan biaya 70 juta, ada yang biaya 90 juta. Kalian bisa lihat video Bang Faisal ya, dia P2MI ya, yang mengurus semuanya. Alhamdulillah dia bertanggung jawab dan dia mau membantu untuk mengembalikan uang sebanyak itu, 70-an juta, 90 juta, 100 juta. Ya, mereka yang di Taiwan ada yang disengsarakan, ada yang nggak dibertanggungjawabkan, bahkan ada yang tidurnya tempatnya nggak sesuai dengan perjanjian, kerjanya nggak sesuai dengan perjanjian, dan mereka seperti 1 minggu pulang, 4 bulan pulang, tidak bawa apa-apa. Kita di Malaysia ini negara yang paling dekat dengan Indonesia, negara yang paling murah untuk biaya untuk kita datang ke sini. Artinya apa? Ya, kita dari awal kita sudah bersyukur, geng. Ya, apalagi kita sudah bisa bekerja. Kalau masalah kalian sukses nggak sukses, ataupun kita bicara hasil nggak hasil, itu kembali ke diri kita masing-masing, oke? Bagaimana kita menyimpan uang, bagaimana kita mengontrol keuangan kita, pengeluaran, pendapatan. Kalian jangan tergiur dengan, wah, kamu kok gajinya besar ya di Malaysia, kerja TKI di Malaysia, padahal kalian kerjanya kuli, kerjanya bangunan. Ya, gaji besar itu tergantung skill, pengalaman mereka lah. Bukan mereka pun digaji karena skill mereka, pengalaman mereka, dan waktu mereka yang melebihkan waktu dan tenaga dia untuk bekerja lebih banyak waktu, gitu kan. Betul. Jadi di Malaysia bukan gak bisa gaji besar. Mau gaji besar tergantung kalian mau melebihkan waktu dan tenaga kalian, dan kalian punya skill dan pengalaman. Itu saya juga sarankan, bekerja apapun kalau bisa pelajari, tekuni ya. Semoga pekerjaan itu bisa menghasilkan hobi buat kalian, pengalaman buat kalian, skill kalian. Nanti akan lama-lama ada tuh ilmunya, ada manfaatnya untuk kalian. Oke? Pokoknya buat anak rantau ke Malaysia, kita tetap berterima kasih ke Malaysia. Kalau kita sebagai anak rantau hanya menumpang, kita saling menghormati, lebih pertama kali untuk menghormati orang-orang Malaysia. Oke? Ya, saya sangat setuju sekali apa yang Abang ini katakan soal penghasilan gitu ya. Banyak sekali orang-orang Indonesia, TKI di Malaysia itu naik taraf hidupnya di kampung. Dia bisa membeli kendaraan, memperbaiki rumah, bikin rumah yang bagus, kemudian menyekolahkan anaknya, sampai juga ada yang sekolah yang tinggi, begitu kan, banyak sekali yang seperti itu. Artinya taraf ekonomi dan taraf hidup di kampung itu meningkat gitu. Dan itu banyak buktinya di sekitar saya. Tetapi ada juga yang taraf hidupnya biasa-biasa saja gitu, meskipun dia sudah bertahun-tahun di Malaysia. Dan setelah saya selidiki, yang seperti itu memang yang mereka di sana itu duitnya dihabiskan untuk foya-foya, untuk judi, untuk yang tidak bermanfaat gitulah, termasuk dengan main perempuan. Ya, dimanapun Anda bekerja, tidak hanya di Malaysia, kalau duitnya dipakai untuk foya-foya dan judi, itu tidak akan jadi apa-apa, hilang begitu saja gitu. Dan TKI yang bisa bangun rumah, bisa sekolahkan anak, naikkan taraf hidupnya, itu ya mereka yang rajin, yang pandai memanage keuangan, sehingga bisa menabung sebanyak mungkin begitu. Kemudian soal desas-desus atau isu-isu atau stereotip orang Malaysia itu tidak baik, perlakuan mereka kepada kita di Malaysia.
Ya, betul apa yang tadi Abang tadi tuh bilang, itu semua terpulang kepada kita, bagaimana kita membawa diri kita di sana gitu. Kalau kita hormat, kalau kita baik kepada orang tempatan, maka mereka juga akan memperlakukan kita sama seperti itu. Tetapi kalau kita tidak baik, maka mereka akan memberikan perlakuan yang sama gitu. Karena sebetulnya perlakuan orang kepada kita itu adalah cerminan kita, perlakuan kita kepada orang lain. Pengalaman saya selama di Malaysia tidak lama sih, cuma kurang lebih 3 tahun. Dan selama 3 tahun itu saya tidak pernah mendapati perlakuan atau mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan dengan orang Malaysia. Justru mereka itu malah friendly gitu, friendly kepada saya. Ini pengalaman saya pribadi ya. Bahkan kalau mereka melihat saya duluan gitu ya, itu mereka menyapa duluan dan mengajak bercanda. Ya seperti orang-orang di sekeliling kita di Indonesia. Ya, itu pengalaman saya, tidak tahu kalau pengalaman orang lain yang sebaliknya saya tidak tahu ya. Tadi saya sudah bilang bahwa saya akan membahas soal pekerjaan. Untuk mendapatkan pekerjaan di Indonesia itu harus bayar. Begini, tidak semua. Itu hanya oknum-oknum tertentu, perusahaan-perusahaan tertentu yang seperti itu. Sebetulnya bukan perusahaannya, ya. Terkadang ada calo gitu. Selain ada calo, terkadang memang perusahaannya itu perusahaan abal-abal, perusahaan tipu-tipu begitu, perusahaan siluman, dan yang tujuannya mereka itu hanya ingin mendapatkan duit dari pelamar, bukan untuk mempekerjakan pelamar gitu, pelamar kerja dalam hal ini. Oke, sebelum saya membahas tentang bayar-membayar untuk mendapatkan pekerjaan, kita reaksi dulu satu video ini. Kita tuh sekolah SMA ya paling tinggi buat apa? Buat cari kerjaan. Setelah kita mau kerja, contohnya di Serang itu kan banyak pabrik ya. Kita tuh harus bayar pakai calo, dan itu bener-bener yang kayak di luar ekspektasi gua gitu. Mungkin ya kalau 2 juta 3 juta mungkin is okay kali ya. 40 juta buat masuk di, atau enggak cowok, cewek 25 juta lah. Kalau buat yang kayak kita gimana? Yang miskin, yang gak punya apa-apa. Aduh, sangat miris sekali, sangat miris sekali. Orang yang mau bekerja malah dimintai duit. Orang mau bekerja itu, melamar kerja itu karena pengen kerja dan menghasilkan duit, bukan mau kerja malah mengeluarkan duit. Itu kan prinsipnya orang mencari kerja, ingin bekerja. Aduh, aduh, aduh. Ya, sesuai apa yang saya bilang di awal tadi, saya akan menceritakan pengalaman saya ketika melamar kerja di suatu kota di Jawa Timur, di Indonesia. Waktu itu saya masih awal-awal lulus pendidikan, lulus kuliah. Saya mendaftarkanlah di satu perusahaan dan melamarlah saya datang ke perusahaan itu sesuai alamat, dan di situ ada beberapa orang, tidak banyak, mungkin ada di bawah 20-an orang yang mendaftar pada hari itu. Tidak tahu sebelum atau setelahnya banyak atau tidak, tapi pada hari itu saya melamar kerja memang tidak begitu banyak orang yang melamar. Dan ketika sampai pada giliran saya untuk diinterview, oke, lancar, interview lancar, bertanya soal latar belakang pendidikan, ijazah apa, eh, bidangnya apa. Kemudian di akhir-akhir tuh ditanya, bukan ditanya, dikasih tahu, kita itu diminta uang sebagai uang administrasi, lupa saya. Dan itu disuruh ditransfer, dan kalau tidak dibayar tidak akan diproses, artinya gugur di saat itu juga begitu. Nah, kalau kita sudah memberikan duit, itu akan diproses dan peluangnya besar untuk mendapatkan pekerjaan itu. Dan kami ngobrol lah di luar dengan beberapa pelamar kerja itu. Kita ngobrol-ngobrol, kemudian kita ya ternyata sama, semuanya dimintai duit. Dan akhirnya kita coba ya searching di internet, di Google, nama perusahaan ini. Saya pengen tahu sih reputasinya di internet itu seperti apa. Dia perusahaan bonafit atau tidak, atau perusahaan abal-abal. Kami carilah di internet dan ternyata banyak sekali ulasan-ulasan di situ yang sangat jelek. Intinya ini perusahaan abal-abal atau penipuan yang hanya ingin mendapatkan duit dari para pelamar dan tidak dapat pekerjaan. Boleh dikatakan perusahaan itu, oknum itu, memanfaatkan para pelamar kerja yang pengen dapat kerja. Mereka dimintai duit. Mereka itu memanfaatkan pengangguran yang butuh pekerjaan. Jadi lumayan banyak sebetulnya korbannya di situ. Dan
berdasar ulasan di situ juga sebetulnya perusahaan ini sudah berulang kali dilakukan dilaporkan ke pihak terkait, ke polisi. Dan jujur saya heran sih, kenapa perusahaan abal-abal, perusahaan tipu-tipu seperti ini itu masih menjamur di Indonesia. Padahal banyak sekali tuh orang-orang yang sudah report, yang sudah melaporkan kepada pihak yang berwajib, kepada aparat keamanan. Tapi sampai saat ini tuh masih banyak sebetulnya perusahaan abal-abal seperti ini. Kenapa sih? Kenapa sih tidak ditindak? Padahal sudah banyak korbannya itu. Korbannya itu adalah mereka yang tidak punya duit, yang mau mencari duit korbannya. Saya rasa pemerintah harus ambil keras tindakan seperti ini. Harus ambil tegas eh, masalah ini gitu. Harus dibersihkan. Saya kasihan sekali para pelamar kerja harus dimintai duit dan tidak mendapatkan pekerjaan. Oke, mungkin cukup sampai di sini konten pada kali ini. Kita jumpa lagi di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.